Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Livia Syifa dengan NIM C2586206032 dari kelompok 10 Jalaluddin Rumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dengan tema etika Gen Z dan milenial. Baik teman-teman, sebelum saya masuk ke pembahasan yang utama, saya ingin mengajak dulu teman-teman untuk merenung sejenak. Nah, coba kita perhatikan di dalam keseharian kita saat bangun tidur, hal pertama yang kita cari adalah pasti handphone ya. Bahkan sebelum tidur pun, handphone itu masih menjadi benda terakhir yang kita pegang. Berarti tanpa kita sadari, teknologi ini sudah menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Dari sinilah etika menjadi sangat penting karena cara kita menggunakan teknologi menunjukkan bagaimana karakter dan kepribadian kita sebagai individu. Di era digital seperti sekarang, Gen Z dan milenial sering dianggap sebagai generasi yang bebas, santai, kreatif, dan sangat dekat dengan teknologi. Kita bisa belajar, bekerja, dan berkomunikasi hanya dengan bantuan internet dan perangkat digital lainnya. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul nih satu pertanyaan penting. Apakah kemajuan teknologi yang kita nikmati saat ini juga diiringi dengan etika yang baik? Nah, pertanyaan ini perlu kita renungkan bersama, karena kemajuan teknologi tanpa etika justru dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Sebelum membahas lebih jauh tentang generasi kita, perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan etika. Etika adalah nilai, norma, dan aturan yang mengatur bagaimana seseorang berusaha atau seharusnya bersikap dan berperilaku. Etika tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga mengatur hubungan seseorang dengan lingkungan sosialnya. Etika dapat terlihat dari hal-hal yang sederhana, seperti cara berbicara, cara bersikap kepada orang lain, cara berpakaian, hingga cara kita menggunakan media sosial. Dengan kata lain, etika ini mencerminkan kualitas diri seseorang ya. Nah, generasi milenial adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1981 hingga 1996. Generasi ini mengalami masa peralihan dari dunia yang serba konvensional menuju dunia yang serba digital. Sementara itu, Gen Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 ke atas. Generasi ini sejak kecil sudah terbiasa dengan internet, media sosial, dan teknologi digital. Kedua generasi ini memiliki banyak kelebihan seperti kreatif, inovatif, dan mudah beradaptasi. Namun, di sisi lain, kebebasan dan kemudahan yang dimiliki juga menjadi tantangan yang sangat besar dalam menjaga etika. Dalam kehidupan sehari-hari, etika Gen Z dan milenial dapat kita lihat dari berbagai sisi aspek. Yang pertama, dari cara berbicara. Nah, saat ini tuh banyak sekali anak-anak muda di Indonesia yang terbiasa menggunakan bahasa santai di segala situasi. Padahal, etika ini mengajarkan kita untuk menyesuaikan bahasa dengan lawan bicara dan kondisi yang dihadapinya. Nah, lalu yang kedua, dari sikap dan perilakunya. Contohnya, seperti datang terlambat, namun menganggapnya itu adalah hal yang wajar, kurang menghargai waktu, atau tidak mau mendengarkan pendapat orang lain.
Nah, sikap-sikap ini tuh jika dibiarkan terus-menerus dapat membentuk kebiasaan yang kurang baik ya. Hal-hal kecil seperti ini sering dianggap sepele sama semua orang, padahal sangat berpengaruh terhadap penilaian etika seseorang loh. Nah, media sosial juga merupakan ruang yang sangat dekat dengan kehidupan Gen Z dan milenial. Media sosial memberikan kebebasan untuk berekspresi dan menyampaikan pendapatnya masing-masing. Namun, kebebasan tersebut itu seringkali disalahgunakan oleh orang lain. Kita sering menemukan komentar-komentar yang kasar, ujaran kebencian, hingga saling menghina dan juga penyebaran informasi yang tidak benar. Banyak orang yang merasa aman berkata apa saja karena tidak berhadapan langsung. Padahal setiap tulisan dan komentar yang kita unggah itu tuh memiliki dampak terhadap perasaan dan kehidupan seseorang. Sebagai contohnya, kita sering melihat kasus perundungan di media sosial karena perbedaan pendapat atau penampilan. Komentar negatif yang terus-menerus dapat membuat seseorang merasa tertekan dan kehilangan kepercayaan dirinya sendiri. Selain itu juga, penyebaran hoax juga menjadi salah satu masalah yang sangat serius. Informasi yang tidak benar dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik sosial, bahkan merugikan banyak belah pihak. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa etika media sosial masih perlu diperkuat ya, terutama di kalangan Gen Z dan kalangan milenial. Oleh karena itu, Gen Z dan milenial perlu memiliki etika digital. Etika digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan berempati. Nah, etika digital juga dapat diterapkan dengan cara berpikir sebelum memposting, menyaring informasi sebelum membagikan, serta juga menghargai perbedaan pendapat orang lain. Dan dengan adanya etika digital, media sosial dapat menjadi ruang yang lebih sehat dan bermanfaat. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, khususnya sebagai calon pendidik, kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga etika. Apa yang kita lakukan hari ini, baik secara langsung maupun di media sosial, akan mencerminkan karakter kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, menjaga etika sejak sekarang merupakan investasi penting bagi diri kita sendiri. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun ya teman-teman. Pergi ke kelas membawa buku, tak lupa niat mencari ilmu. Generasi muda calon pendidik bermutu, etika dijaga, karakter pun tumbuh selalu. Nah, untuk selanjutnya adalah sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa generasi Z dan milenial adalah generasi yang penuh potensi dan memiliki peran besar dalam perkembangan zaman. Namun, tanpa etika, semua kelebihan tersebut itu dapat kehilangan nilainya. Kemajuan teknologi adalah hal yang tidak bisa dihindari, tetapi etika adalah pilihan yang harus kita jaga dengan kesadaran diri sendiri, tanggung jawab, dan empati. Kita dapat membuktikan bahwa kemajuan zaman dapat berjalan seiring dengan etika yang baik.
Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Syifa dengan NIM C2586206032 dari kelompok 10 Jalaluddin Rumi. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi dengan tema bedah pola pikir. Terima kasih. Dan teman-teman, cara seseorang berpikir itu sangat-sangat berpengaruh terhadap karakter yang ia miliki. Nah, karakter juga bukan hanya soal sikap luar saja yang terlihat, tetapi juga hasil dari proses berpikir yang terus-menerus terjadi di dalam diri seseorang. Seseorang yang terbiasa berpikir secara tenang itu akan cenderung bersikap sabar. Secara terbuka itu akan cenderung mudah menerima kritikan. Secara kritis itu akan cenderung tidak mudah tertipu. Dan secara penuh prasangka itu akan cenderung mudah curiga dan menyalahkan. Artinya, pola pikir yang kita rawat setiap hari ini itu akan membentuk siapa diri kita di masa yang akan datang. Jika kita tidak pernah membedah pikiran sendiri, maka kita akan hidup dengan pola pikir yang lama yang mungkin sudah tidak relevan, bahkan bisa merugikan diri sendiri. Jenis-jenis pola pikir yang perlu kita bedah, yaitu dalam bedah pikir ada beberapa pola pikir yang sering kali muncul dalam kehidupan sehari-hari dan perlu kita sadari. Yang pertama, itu ada pola pikir yang instan. Nah, ini adalah kebiasaan berpikir cepat tanpa mempertimbangkan yang panjang. Biasanya muncul karena emosi, tekanan, pengaruh lingkungan. Contohnya, langsung marah tanpa mendengarkan penjelasan. Terus juga langsung menyimpulkan dari satu sisi cerita. Nah, pola pikir instan ini tuh sering membuat kita menyesal di kemudian hari. Nah, yang kedua itu ada pola pikir negatif. Pola pikir ini itu membuat seseorang selalu melihat sesuatu dari sisi buruknya saja. Misalnya, merasa selalu gagal sebelum mencoba. Lanjut lagi, menganggap dirinya tidak berguna. Merasa semua orang itu membenci dirinya sendiri, padahal enggak kan? Nah, jika tidak dibedah, pola pikir negatif yang seperti ini itu bisa berdampak pada kesehatan mental dan kepercayaan diri sendiri. Nah, lanjut lagi, yang ketiga itu ada pola pikir ikut-ikutan. Nah, banyak orang yang berpikir bukan berdasarkan pemahaman, tetapi karena yang pertama ikut tren, yang kedua ikut tekanan sosial, yang ketiga ikut karena ingin diterima di lingkungannya. Nah, ini tuh bisa mempunyai akibat loh teman-teman. Seseorang bisa kehilangan jati dirinya sendiri karena tidak pernah bertanya, apakah ini sesuai dengan nilai dan prinsip saya? Bedah pikir dalam menghadapi konflik. Nah, di sini konflik itu seringkali bukan berasal dari perbedaan pendapat, tetapi dari cara berpikir yang sempit. Ketika terjadi konflik, bedah pikir itu membantu kita untuk tidak langsung menyalahkan, tidak merasa paling benar, mencoba melihat dari sudut pandang orang lain juga. Nah, dengan bedah pikir, konflik ini tidak selalu menjadi masalah, tetapi bisa menjadi proses pembelajaran.
Peran bedah pikir, pikir dalam pengendalian emosi. Nah, emosi dan pikiran ini saling berkaitan sekali. Pikiran yang tidak terkendali itu tuh akan memicu emosi yang meledak-ledak. Wow, takut ya. Contohnya, pikiran dia sengaja ya menyakiti saya. Terus pikiran saya selalu diremehkan. Nah, itu tuh kecewa. Terus juga pikiran saya selalu membalas. Nah, itu konflik berlanjut. Nah, bedah pikir itu mengajarkan kita untuk menunda reaksi, mengolah emosi, memilih respon yang tepat. Tetapi bukan berarti juga menekankan emosi, tetapi ini tuh lebih ke mengelola emosi dengan bijak. Bedah pikir itu sebagai bekal generasi muda. Sebagai generasi muda, kita adalah generasi yang akan memegang peran penting di masa yang akan datang. Namun, kecerdasan saja tidak cukup, tidak diimbangi dengan cara berpikir yang sehat. Nah, bedah pikir ini tuh bakal menjadi bekal pentingnya agar yang pertama, tidak mudah terprovokasi. Yang kedua, tidak mudah terpecah belah. Yang ketiga, mampu berpikir jernih di tengah-tengah perbedaan. Nah, generasi yang kuat bukan hanya yang pintar berbicara saja ya teman-teman, tetapi yang mampu berpikir sebelum bertindak. Nah, di sini ada cara melatihnya bedah pikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bedah pikir ini bisa dilatih dengan langkah-langkah sederhana. Seperti, biasakan bertanya sebelum bereaksi. Terus juga, jangan langsung percaya dengan satu sumber informasi. Juga, dengarkan pendapat orang lain tanpa menyela. Lalu, evaluasi diri sebelum menyalahkan orang lain. Dan berani mengakui kesalahan pola pikir. Nah, teman-teman, latihan kecil ini tuh jika dilakukan terus-menerus, itu akan membentuk pola pikir yang lebih dewasa. Penegasan akhir dari saya sebagai penegasan, bedah pikir ini bukan berarti kita harus selalu benar atau sempurna. Bedah pikir yang dimaksud di sini adalah sebuah proses belajar mengenal diri sendiri, memperbaiki kesalahan, dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Karena perubahan besar dalam hidup selalu dimulai dari satu hal kecil, yaitu cara kita berpikir. Nah, teman-teman, mungkin segitu saja presentasi dari saya untuk tema bedah pola pikir. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.